Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu yang selalu tercurah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku di dalam kasih Yesus. Beberapa bulan lalu kita dihebohkan dengan sebuah pertanyaan yang mengatakan, masa iya Allah dilahirkan? Masa iya Yesus itu Tuhan yang lahir dari manusia? Bahkan sampai-sampai ada pertanyaan, kalau dia lahir bidannya siapa gitu. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini membantahnya. Firman Tuhan saat ini menjadi kuat setiap kita. Sebab seperti temanya yang mengatakan, firman yang menjadi daging. Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya pertanyaan di awal tadi itu adalah sesuatu pertanyaan yang aneh. Ketika dia mempertanyakan, saudara kita yang berdaster putih itu menanyakan, masa iya Allah jadi manusia? Masa ia lahir dari seorang manusia? Lalu siapa bidannya? Apa yang harus kita pertanyakan? Apa yang harus aneh ketika Allah itu menjadi manusia? Bukankah dia Allah? Bukankah dia Maha Kuasa? Bukankah dia adalah yang sempurna di tengah-tengah kehidupan? Bahkan seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan ini. Dia ada bahkan sebelum dunia ini ada. Bahkan dia menjadi kreator pencipta dari dunia ini. Kenapa dipersoalkan Tuhan menjelma menjadi manusia? Ya namanya Tuhan. Suka-sukanya dong mau jadi apa.
Dia mau jadi seperti apa, dia mau jadi manusia, dia mau jadi seperti apa yang Tuhan tidak bisa? Apa yang Allah tidak bisa? Yang aneh, kalau dinamakan Allah tapi dia tidak bisa menjelma atau apa ya, berinkarnasi atau apalah itu sebagaimana dia mau. Yang aneh kalau Allah itu justru Allah yang tidak bisa menjelma atau Allah itu justru hadir menjadi pribadi berdosa, pribadi yang jahat. Dan yang lebih aneh, kalau Allah itu mau dibela. Kalau Tuhan Yesus itu butuh pembelaan, maka di sana kita meragukan ketuhanannya. Kalau agama kita mau dibela, apa yang harus dibela? Sebab dia bisa membela dirinya sendiri. Kalau Allah pengen dibela, itu bukan Allah namanya, itu pecundang. Itu loser, itu seorang yang kalah. Maka sebagai orang percaya kita tidak pernah dituntut untuk membela Allah. Sebab siapa lagi kita dibanding Allah. Yang bisa bahkan menjelma, yang bisa bahkan hadir seperti apa dia mau di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sampai kepada topik kita pada saat ini. Injil Yohanes adalah Injil yang unik di antara keempat Injil, di mana Yohanes mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Judea dan Yerusalem, dan yang tidak ditulis oleh Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulisnya diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Kita bisa melihat siapa itu yang dimaksud dalam Yohanes 13 ayat 23, Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7 dan ayat 20. Kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil itu sendiri menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes, anak Zebedeus, yang tidak lain adalah satu dari antara 12 murid dan sebagai anggota kelompok inti Kristus, di mana di dalamnya ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes sendiri. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, kata firman itu dipakai kira-kira 330 kali dalam perjanjian baru. Tetapi di luar Yohanes pasal 1 dan Wahyu 19 ayat 13, kata ini mempunyai arti seperti kata, hal, akal, alasan, dan bisa juga pertanggungjawaban. Yaitu arti-arti yang jelas berbeda dari apa yang dimaksud dalam nats ini, di mana firman itu adalah seorang pribadi. Maka dikatakan firman yang menjadi daging. Zaman Yohanes, kata firman banyak sekali dipakai banyak orang, dan tentu saja banyak sekali mengandung arti. Dan artinya menjadi sangat luas. Kata firman itu dapat menunjuk pada apa yang diekspresikan oleh manusia. Sehingga bisa diterjemahkan sebagai kata, ucapan, pesan, atau firman itu sendiri. Tetapi kata firman juga itu dapat menunjuk pada apa yang menetap dalam pikiran manusia. Sehingga bisa diterjemahkan sebagai pikiran, akal, atau logika. Dan arti yang kedua itu dikembangkan oleh filsuf-filsuf di zaman itu. Aliran gnostik pada zaman itu. Saudaraku dan sahabat terbaik dalam Yesus. Lebih kurang tahun 600 sebelum Masehi, seorang filsuf yang bernama Heraklitus menjadi filsuf yang pertama yang mengembangkan kata firman. Bagi dia, firman adalah akal ilahi atau rencana ilahi yang mengatur semesta alam. Menurut dia, firman Allah dan api adalah sama. Bagi orang Stoik, kata firman menunjuk pada prinsip akal yang olehnya segala sesuatu berada dan yang merupakan inti dari akal manusia dan pengikutnya. Firman menunjuk pada alam yang ideal yang ada di balik alam yang kelihatan. Namun dalam karangan Philo,
Kata firman juga dapat menunjuk pada manusia yang ideal. Tetapi manusia yang ideal itu tidak bisa menjelma menjadi manusia yang sejati. Tampaknya dari sini kita bisa melihat kalau seandainya 10 atau 20 filsuf Yunani dikumpulkan untuk membahas arti dari kata firman, bahkan akan terdapat 10 atau 20 pendapat yang berbeda-beda yang akan dikemukakan tentang apa itu firman. Tetapi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes tidak memakai kata firman dengan arti yang mereka pahami orang filsuf-filsuf itu. Karena pada dasarnya menurut filsafat Yunani, itu terpisah dari keadaan manusia. Sedangkan dalam Injil Yohanes kita melihat sebuah penegasan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Lalu kita mungkin bertanya, apa yang melatar belakangi sehingga Yohanes memakai istilah firman itu? Ternyata ada latar belakang yang lebih tepat yang perlu diperiksa untuk lebih memahami maksud Yohanes, yakni latar belakang dalam Perjanjian Lama dan di dalam sastra Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, kata firman Allah terlibat dalam proses penciptaan segala sesuatu. Misalnya dalam Mazmur 33 ayat 6, pewahyuan tertulis dalam Yeremia 1 ayat 4, dan Yesaya 9 ayat 7, serta keselamatan itu kita melihat di dalam Mazmur 1 ayat 7, Mazmur 107 ayat 20, juga Yesaya 55 ayat 11. Kalau Tuhan Allah datang berbicara dengan nabi, maka kita membaca bahwa firman Allah datang kepada nabi, tampaknya melalui suatu kiasan. Kata firman dapat berarti Tuhan Allah. Kiasan tersebut lebih dikembangkan lagi dalam sastra Yahudi yang lain, seperti dalam kebijaksanaan hikmat Salomo yang berkata, maka firman-Mu yang maha kuasa laksana pejuang yang garang melompat dari dalam sorga, dari atas takhta kerajaan di tengah-tengah tanah yang celaka. Ya saudaraku, kiasan ini juga dikembangkan melalui suatu kebiasaan orang Yahudi zaman itu. Ternyata mereka sudah tidak berani mengucapkan nama pribadi Allah, yaitu Yahweh. Sehingga nama atau kata lain harus diucapkan di tempat di mana nama itu dalam pembacaan firman Tuhan. Dalam kebaktian mereka, firman Tuhan dibacakan dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Dan kata memra yang berarti firman seringkali dipakai sebagai pengganti. Singkatnya, bagi orang Yahudi istilah firman merujuk pada ekspresi Tuhan Allah. Dan melalui kiasan istilah ini merujuk pada diri Allah sendiri. Namun Injil Yohanes mengisi istilah firman dengan arti yang lebih dalam, arti yang lebih jelas dan mulia daripada apa yang dimengerti oleh orang Yahudi sebelum mereka membaca Injil Yohanes. Dalam ayat yang pertama, 3 hal dikatakan mengenai firman. Pertama, seperti apa yang dijelaskan di atas, pada mulanya adalah firman. Yang kedua adalah bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini berarti bahwa firman memiliki kepribadian yang lain dari Allah Bapa. Tetapi firman dan Allah Bapa bersekutu bersama-sama. Dan hal yang ketiga yang dikatakan mengenai firman adalah bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes tidak mengatakan bahwa Allah adalah firman itu. Dia tidak mengatakan bahwa firman merupakan salah satu sebutan untuk Allah. Yang dia katakan adalah bahwa dia yang sudah berada dengan Allah Bapa sejak semula adalah Allah itu sendiri. Di sana kita menemukan kekuatan akan makna Trinitatis itu sendiri. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, sobat terbaikku dalam kasih Yesus, manusia memang membutuhkan terang itu. Karena terang membuat manusia merasa nyaman dan aman. Makanya kalau ada orang yang tidak suka dengan terang, maka itu menjadi sebuah pertanyaan. Demikian juga dengan kehidupan rohani manusia. Bukankah dosa begitu menguasai manusia? Lihatlah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sama seperti kegelapan menguasai malam.
sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak tampak, dan mengerikan. Dalam keadaan demikian, tidak ada yang lain. Terang itu sangat dibutuhkan oleh manusia agar kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Hal yang menarik dan semakin menjadi kuat kita. Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menyaksikan terang yang sedang datang ke dalam dunia ini. Agar orang mempercayai Allah yang menjadi sumber terang itu. Dan menerima terang ilahi itu. Yang akan mengenyahkan kegelapan di dalam kehidupan kita. Lihat apa yang dikatakan oleh ayat 6 sampai ayat 8. Saudaraku, tugas pemberitaan inilah yang harus kita nyatakan benar. Ini tidak mudah. Sebab orang yang sudah tinggal dalam kegelapan, sudah menyukainya, bahkan mungkin menikmatinya. Dan dipastikan mereka tidak suka menerima terang, mereka tidak suka menerima firman yang akan menelanjangi dosa-dosanya. Ingatlah, firman Tuhan mengatakan, Dia sedang datang, Kristus sudah datang. Kita memperingati kelahirannya hari ini. Tidak cukup hanya bersuka cita atas hadirnya. Namun kita dipanggil untuk menyaksikan tentang Yesus itu. Agar orang lain pun diterangi hidupnya. Dan memperoleh terang ilahi itu. Yaitu keselamatan untuk dirinya bahkan untuk setiap orang. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes mengaitkan terang itu dengan firman. Dikatakannya, seperti yang kita baca tadi berulang, firman itu adalah telah ada sejak semula bersama-sama dengan Allah. Firman itu kemudian datang ke dalam dunia. Melalui firman, manusia beroleh hidup dan terang. Di dalam terang tidak ada kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai terang. Lihatlah, bukankah seberkas cahaya lilin saja sudah sangat berarti di tengah-tengah kegelapan. Terang itu menyelamatkan hidup dari kekacauan, mengungkapkan hal-hal yang tak kelihatan, memperlihatkan segala sesuatu apa yang ada di dalamnya, dan juga yang membimbing perjalanan kehidupan kita. Tanpa terang, orang akan berjalan di dalam kegelapan. Pemaparan Yohanes dengan jelas menunjukkan bahwa firman itu adalah Yesus Tuhan. Seperti apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-14, seseorang ia kenal dan kasihi. Yohanes tahu betul dan mengenal betul siapa Yesus itu. Dialah pencipta alam semesta. Hidupnya memberi terang pada manusia. Di dalam terangnya, manusia dapat melihat diri sebagaimana adanya. Yakni pendosa yang membutuhkan juru selamat. Yesus memang datang untuk membebaskan manusia dari kehancuran akibat dosa. Sehingga akhirnya manusia akan memiliki kehidupan yang bermakna sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, dalam nama Tuhan, Natal mengingatkan kita akan kehadiran terang itu di dalam dunia. Menyambut Natal berarti menyambut sang terang. Memberi diri diterangi oleh Yesus sama dengan menyambut hidup yang kekal. Orang yang mengikuti Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Maka saudaraku, dari Yohanes, kita belajar bahwa percaya pada Yesus dan bersaksi akan Yesus merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau kita percaya, maka kita akan menjadi saksinya. Sebab kedua hal itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan, mengapa dan untuk apa kita hadir dan berada di dalam dunia ini. 3 refleksi yang saya bisa ungkapkan. Yang pertama, pakailah pola hidup, karaktermu, tindakanmu sebagai ungkapan pengenalan akan siapa Yesus. Yang kedua, Allah menjadi manusia memang tak terselami oleh pikiran manusia. Maka dimungkinkan ada aja orang yang meragukannya. Namun, sirnakanlah keraguan itu dan jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Yang ketiga, masih banyak yang tidak kenal Yesus sebagai Tuhan Allah kita.
bahkan sangat-sangat meragukannya. Maka jadilah Yohanes, Yohanes yang lain. Jadilah saksinya, saksi Kristus dimanapun engkau berada. Sebab sering seperti apa istilah yang mengatakan, karena tak kenal maka tak sayang. Biarkan orang-orang mengenal siapa Yesusmu, sehingga mereka semakin mengasihi, menyayangi, dan menyembah Yesus dalam hidupnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi kuat kami, menjadi saksi-Mu yang menyaksikan akan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.